Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara sesi paralel ke-6 di Room A dengan tema perencanaan dan operasi tambang pada temu profesi tahunan ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi 2021. Bersama saya, Christine Palit, selaku Master of Ceremony pada sesi kali ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada moderator, para presenter, dan Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi pada acara kali ini. Pada sesi kali ini kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Seno Alfi Syahrin. Sebelum memulai acara dan memandu acara pada hari ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu membaca kurikulum vitae dari moderator kita pada sesi pagi hari ini. Bapak Seno Alfi Syahrin ini menempuh bachelor degree-nya di Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti, dan saat ini sedang menempuh MBA di School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung. Adapun pengalaman pekerjaan beliau sudah 15 tahun ini berpengalaman di lapangan. Saat ini beliau menjabat sebagai Manajer Strategic Planning di PT Kaltim Primakol. Yang kedua, beliau juga sebagai Competent Person Indonesia CPI KCMI for Coal Reserve Estimation pada tahun 2017 sampai dengan saat ini. Adapun pengalaman organisasi beliau menjabat sebagai Chief of KPC Batch 2 MBA ITB Kutai Timur pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Chief of Perhapi Kutai Timur, juga pernah menjabat sebagai Vice President Perhapi Kutai Timur, lalu Vice President of BEM FTKE, dan Vice President of HMTT Usakti. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Bapak Seno selaku moderator untuk memandu acara pada sesi paralel pagi hari ini. Kepada Bapak Seno, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Christine atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini, juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini pada acara TPT Perhapi ke-30. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Pada pagi ini kita akan melanjutkan pemaparan dan diskusi panel pada sesi paralel ruang A ya, yang bertemakan perencanaan dan operasi tambang. Sedikit pengantar dari saya, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa penerapan kaidah pertambangan yang baik adalah sebuah mandatori ya, di mana pada tahun 2018 pemerintah melalui Kementerian SDM mengeluarkan sebuah peraturan Kepmen 1827K/30/MEM tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, di dalamnya terdapat pedoman dan penjelasan yang jelas dan komprehensif detail terkait penerapan good mining practices dalam operasi pertambangan. Beberapa aspek yang diatur di dalamnya sebagai contoh adalah terkait aspek pemantauan lereng dan peledakan, di mana untuk aspek pemantauan lereng dalam satu contoh poinnya menyebutkan bahwa kepala teknik tambang atau penanggung jawab teknik dan lingkungan menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan yang paling kurang ternyata salah satu poinnya pada poin 6 menyebutkan terkait pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan kestabilan lereng, penambangan, dan lereng akhir penambangan. Yang paling kurang meliputi geometri, dimensi lereng tetap terjaga, dan pergerakan lereng, serta metode pemantauan, alat pantau, dan penempatannya. Kemudian juga disebutkan pada poin lainnya ya terkait pengelolaan geoteknik, metode jadwal pemantauan pergerakan lereng tambang dan timbunan atau lubang bukaan harus dikelola ya. Sementara untuk aspek peledakan juga tercantum bahwa pemberian batuan penutup menggunakan metode peledakan, rencana peledakan paling kurang memuat geometri dan dimensi pengeboran dan jumlah lubang ledak, order faktor, fragmentasi, dan pola peledakan yang mempertimbangkan arah hasil dan dampak peledakan. Kemudian pada salah satu poin lainnya juga menyebutkan bahwa penambangan yang menggunakan kegiatan peledakan tidak boleh menimbulkan gangguan dan atau kerusakan terhadap rumah, bangunan penting lainnya, dan lingkungan di sekitarnya. Oke, baik. Pada pagi ini selama 45 menit ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan para presenter yang luar biasa ya, yang akan menyampaikan bagaimana implementasi dari pemantauan lereng dan pemaparan terkait implementasi atau manajemen dari aspek peledakan dan dampaknya pada operasi pertambangan. Nah, rule-nya seperti ini, para presenter akan diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan penelitiannya. Kemudian dilanjutkan sesi tanya-jawab Q&A selama 10 menit. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti bisa diketik di kolom chat, dan nanti saya akan bacakan pada saat setelah selesai sesi pemaparan. Baik, untuk menyingkat waktu pagi ini, langsung saja saya perkenalkan pembicara pertama kita yang akan mempresentasikan terkait pemantauan lereng melalui papernya dengan judul The Implementation of Artificial Intelligence for Real-Time Pit Monitoring at Batu Hijau Site ya, di salah satu site di PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Pemaparan akan disampaikan oleh Bapak Ezra Drika, tapi sebelumnya saya akan bacakan CV singkat presenter pertama kita. Bapak Ezra Drika ini alumni dari Institut Teknologi Bandung ya. Bidang keahlian saat ini adalah dari Geotechnical Engineer, pengalaman kerjanya geologis atau geotechnologer, Sengati Surya Sejahtera, kemudian saat ini menjadi Geotechnical In-Pit Monitoring Engineer di PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Baik, langsung saja saya berikan 15 menit untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilakan untuk Bapak Ezra. Oke Pak, saya izin share screen dulu ya. Oh, apa sudah jelas berarti ya? Sudah, silakan Pak Ezra. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Seno. Salam buat teman-teman semua di Perhapi 30 2021 ini. Izinkan saya, Ezra Dreka, Geotechnical Engineer di PT Aman, mewakili Pak Cahyo serta Pak Katip Syarbini selaku Chief dan Superintendent di Departemen Mine Geotechnical di PT Aman Mineral untuk men-sharingkan sedikit inovasi yang kami buat dalam bidang pemantauan lereng yang kita terapkan dalam pemantauan lereng di pit Batu Hijau ini. Langsung saja. Oke Pak,
Jadi seperti yang Pak Seno sudah jelaskan sebelumnya, bahwa memang salah satu kewajiban di dalam tambang itu kita harus melakukan pemantauan lereng. Bahkan di dalam bukunya sendiri, John Reed dan Peter Stacy menganggap bahwa monitoring itu digunakan sebagai validasi kita ketika kita mendesain sebuah lereng tambang, dan juga sebagai kontrol dari uncertainty yang kita punya dalam kita memodelkan sebuah lereng tambang. Oleh karena itu, data monitoring ini sangat berarti. Banyak instrumentasi yang kita dapat gunakan dalam melakukan pemantauan lereng. Bisa robotic total station, ataupun yang semakin populer sekarang yaitu adalah radar. Mungkin beberapa dari teman-teman yang belum terlalu familiar dengan fungsi radar sendiri, jadi radar yang kami gunakan ini dia tidak mengukur jarak absolut terhadap objek bacaan, tetapi dia mengukur relatif pergerakan per akuisisi, yang mana kita bisa lihat bahwa antara akuisisi 1 dengan akuisisi 2, apabila terjadi perbedaan fasa di situ, itu akan dikonversi menjadi displacement atau deformasi yang terukur. Hasil dari bacaan deformasi itu kita stacking menjadi data displacement, tergantung dari banyaknya data yang kita punya, tergantung akuisisinya juga. Dan kita sudah tahu bahwa velocity merupakan displacement dibagi waktu ya. Jadi sebagai monitoring engineer kita paham bahwa kita ingin mendeteksi sebuah longsor itu secepat mungkin. Karena dengan kita mendeteksi longsor lebih dini, kita punya waktu untuk kontrol lebih besar, untuk take action lebih besar. Tapi masalah timbul ketika kita mengapply time interval yang kita terlalu short, terlalu agresif di sini, itu akan menimbulkan banyak noise. Oleh sebab itu, kita bisa lihat grafik yang saya tampilkan ini, bagaimana kalau kita menggunakan time frame 1 jam, velocity yang kita ukur itu di kiri ini adalah 1,5 mm per jam. Tapi apabila kita menggunakan time frame 6 jam, itu velocity-nya hanya 1/4 mm per jam. Apabila kita mengapply cut off di sekitar 1 mili, maka alarm akan timbul. Nah, banyaknya noise ini seharusnya kita cek itu satu-satu, masing poin-poin, masing setiap area yang memberikan alarm itu kita harus cek, dan baru engineer hadir di situ, monitoring engineer di situ untuk melakukan interpretasi terhadap waktu apakah ini real movement atau tidak. Masalah timbul yaitu terkadang sebagai engineer kita memiliki pekerjaan lain, kita tidak fokus dalam pekerjaan kita, kadang kita mengerjakan report yang lain, sehingga proses repetitif ini terkadang tidak konsisten dan juga banyak delay-nya. Ide timbul dari kami bagaimana apakah kita bisa melakukan otomatisasi proses ini supaya lebih cepat dan lebih akurat dibanding apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Sekedar informasi, studi area yang kita punya ini, pit batu hijau ini dimiliki oleh PT Aman Mineral. Kita punya panjang maksimum di 3 kilo, lebar 2,5 kilo, dengan maksimum depth di minus 315 mRL. Ada 4 litologi, di sini kita bisa lihat peta di kiri itu ada diorit warna biru, vulkanik warna hijau, dan di tengahnya itu ada tonalit terdiri atas yang dan intermediate tonalit berdasarkan teksturnya. Kemudian ada 9 geotechnical domain di pit batu hijau ini, dan secara overall ada 2 monitoring domain. Dari berdasarkan experience sudah ada, longsor-longsor di sini mostly itu disebabkan oleh porok mesh, disebabkan oleh struktur yang super duper intensif, saling potong-memotong. Kenapa sih kita mau melakukan time frame yang seagresif mungkin? Base-nya adalah di pit kita ini, majority dari rock mesh-nya itu brittle. Di selatan kita lihat balik dari peta fase sekarang ataupun fase selanjutnya, itu nilai rock mesh-nya sangat besar, dan karakternya pun dia blocky, dan failure yang teridentifikasi mostly ini sangat tergantung oleh struktur. Oleh karena itu, failure yang seperti ini tuh rapid tipikalnya, jadi kita nggak punya jeda waktu yang terlalu besar. Sedangkan di utara cenderung memiliki domain lebih soft dan nilai RMR yang lebih rendah.
dan mostly failure-nya itu creeping aja. Data yang kita present di sini merupakan data real time, Pak, dari real study yang kita show di sini adalah data awal tahun dari 2021. Jadi kita dari beberapa radar yang kita punya, kita show data radar 2 yang mana menghadap ke utara. Data radar ini meng-scan total 220.000 sel. Di sini bukan resolusi radar ya, di 220.000 sel DTM. Jadi di Batu Hijau sendiri kita menggunakan radar IBIS buatan dari DSGO Radar dengan scan period itu roughly 2 menit, sehingga ada sekitar 30 hingga 31 data per jam. Jadi di sini kita mensuplai machine learning itu dengan data radar real time. Kita set intervalnya itu 2 jam karena kita mencoba seagresif mungkin di sini. Oke Pak, dalam proses mengklasifikasian apakah itu real movement atau tidak real movement, orangnya kita data input yang kita miliki itu merupakan data radar. Setelah kita input, langkah pertama yang mostly pasti semua technical monitoring engineer adalah threshold filtering. Di sini kita mostly kita pakai velocity atau kita pakai displacement cutoff. Kemudian setelah itu di sini ada premis yang saya gunakan bahwa setiap pergerakan yang asli itu pasti memiliki korelasi dengan waktu. Karena kita engineer pasti menginterpretasikan seperti itu kan. Jadi kita lihat apakah ada korelasi pergerakan terhadap waktu. Apabila itu ada, berarti kita curiga itu sebagai real movement. Tetapi harus di note juga bahwa semua yang berkorelasi dengan waktu belum tentu juga real movement. Kemudian premis kedua adalah semua yang berkorelasi spasial, jadi sudah memiliki korelasi terhadap waktu dan memiliki korelasi spasial, itu kita curigai sebagai real movement. Dalam hal ini adalah tidak mungkin hanya satu pixel saja yang bunyi, tetapi harus ada beberapa pixel di sekitarnya yang juga menunjukkan tren pergerakan yang sama. Oleh sebab itu kita lihat korelasi terhadap waktu dan korelasi terhadap tempat spasial, kemudian kita visualisasikan. Ini merupakan hasil dari threshold filtering yang pasti semua monitoring engineer lakukan, Pak. Di sini di Aman Mineral kita menggunakan studi terakhir itu di 2020, yang mana kita mengincorporate cut off di 1,5 mm, kita harus sudah mulai curiga bahwa itu real movement. Tarp di sini merupakan proses back analysis, jadi saya tidak akan detail di sini, mana kita hanya menggunakan tarp terakhir. Kita bisa lihat bahwa metode ini merupakan metode yang masih paling efektif dan efisien untuk mengklasifikasikan real movement dari non-real movement. Dari tadi 220.000 sel, sekarang tinggal 19.000 sel saja, 19.000 pixel saja yang mengatakan bahwa ada pergerakan total 1,5 mm per jam dalam 2 jam terakhir. Data yang setelah kita cut off ini, kita masukkan ke model machine learning selanjutnya. Kenapa? Ada pertanyaan timbul, kenapa kita melakukan ini dulu sebelum melakukan machine learning model? Ini kita apply sebagai strategi untuk menghemat computational power dan processing time. Kemudian selanjutnya adalah setelah cut off yang kita pakai threshold itu 1,5 mili, data radar semua pixel itu kita lakukan regresi terhadap waktu. Dari sekian banyak regresi, ada eksponensial, polinomial, kenapa harus linear regresi sih? Di sini karena kami berdasarkan dari Fukushima sendiri, kita tahu bahwa dari sekian banyak real movement, ada stick stack movement, ataupun ada regresif, tetapi yang paling bisa kita handle merupakan pergerakan yang akan jatuh, bukan pergerakan yang sudah jatuh. Oleh sebab itu, sebaik mungkin kita bisa mendeteksi pergerakan secepat mungkin, yaitu ketika dalam fase dia masih regresi, ya, masih linear, sebelum dia semakin cepat pergerakannya menjadi progresif. Maka atas dasar harapan kita untuk mendetek pergerakan secepat mungkin pada fase linear itu, maka bisa dibilang regresi linear ini valid. Kita mengkorelasikan waktu terhadap movement, dan kita dapat koefisien korelasi, atau bisa dibilang coefficient of determination, R square. Kemudian kita apply nilai R square
Nah, nilai 0.8 ini kita apply untuk di pit batu hijau. Kenapa 0.8 itu merupakan hasil multiple trial error result, Pak. Jadi kita bandingkan real time ketika ada movement terhadap real movement di lapangan yang sudah kita identifikasi dan kita lihat data radar seperti apa. Ternyata nilai 0.8 ini boleh kita bilang cukup valid untuk digunakan cutoff R-square-nya untuk regresi sendiri. Kita bisa lihat dari grafiknya itu sendiri bahwa nilai high R-square itu mencerminkan real movement, sedangkan low real movement itu nilai R-square-nya rendah atau kita sebut poorly correlated. Ini resultnya, Pak, setelah kita cut off dari hasil regresi tersebut dari 19.000 sel tersisa hanya 11.000 sel. Sebagai engineer, apabila kita melihat seperti ini, otomatis ini contoh yang mudah karena kita bisa lihat ada dua longsoran besar, tetapi yang mana masih ada yang kecil-kecil yang sebenarnya harus kita waspadai juga. Kemudian yang terakhir itu kita melakukan spatial correlation. Cara melakukannya, mengidentifikasi spatial correlation ini banyak, Pak. Salah satunya ini kita menggunakan unsupervised clustering, menggunakan midshift clustering. Yang sudah mendengar metode-metode clustering sebelumnya, banyak metode sebenarnya, ada minshift, ada dbScan, dan lain-lain. Kenapa kita gunakan minshift? Karena pada waktu penulisan paper itu kita baru apply pakai minshift, tetapi kita bisa apply juga pakai dbScan dan other clustering method. Jadi minshift sendiri merupakan non-parametric feature space clustering, yang kita tidak memerlukan knowledge sebelumnya, jumlah clusternya, ataupun membatasi bentuk dari clusternya itu sendiri. Bedanya ketika melakukan clustering dengan minshift ini, dia menggunakan RBF kernel atau radial basis function, yang mana dia tidak menggunakan Cartesian coordinate, tetapi kita harus normalize dulu dari Cartesian menjadi 0 sampai 1 dari koordinat lokalnya seperti itu. Important parameter yang harus kita tulis di sini ketika kita melakukan clustering ini adalah dua hal, yaitu pixel distance dan juga minimum bin frekuensi. Dalam hal ini adalah bandwidth ini menentukan dalam suatu cluster itu jarak maksimal antara pixel itu berapa. Dan ini harus dikorelasikan juga dengan kondisi geoteknikal site spesifik seperti itu. Dan juga yang kedua adalah minimum area extent yang menentukan target value yang kita ingin identifikasi paling kecil berapa. Dalam hal ini minimum pixel harus yang kita masukkan di sini 6. Kenapa 6? Karena tinggi sebuah single bench itu 15 meter dengan resolusi DTM 2,5 meter, sehingga kita bisa bilang lah 6 ini cukup dapat merepresentasikan untuk single bench collapse seperti itu. Jadi untuk contoh yang kita apply di sini, Pak, kita apply dengan nilai bandwidth 0.02 hingga 0.05 tergantung radar dan tempat, dan juga nilai pixel yang kita state di sini ada 6. Kita lihat bisa hasilnya bahwa Mohon izin Pak Ezra, 1 menit ke depan. Oke, terima kasih Pak Seno. Satu slide lagi. Ini hasilnya. Kita bisa lihat bahwa dibandingkan dengan data awal dengan hanya cut-off velocity, kita bisa lihat bahwa dengan mudah kita bisa tidak perlu lagi menginterpretasikan satu-satu poin tersebut, tapi secara otomatis sudah diinterpretasikan. Conclusion-nya ada 5, Pak. Jadi dari kita menggunakan 2 metode tambahan, yaitu kita menggunakan regresi dan juga kita melakukan supervised spatial clustering untuk memahami korelasi terhadap waktu, pergerakan terhadap waktu dan pergerakan terhadap spasial. Ini dibuat, Pak, bukan untuk substitute engineer, tetapi ini untuk mengassist kita, karena tetap expert judgment di sini engineer masih diperlukan untuk menentukan parameter
yang perlu dimasukkan ke dalam machine learning model tersebut. Kemudian multiple field test harus dilakukan untuk menentukan cutoff yang ideal di sini, yaitu coefficient determination diperlukan, bandwidth, dan juga minimum area extent atau minimum requirement pixel untuk sebuah cluster. Hasil menunjukkan bahwa ini mengurangi false atau mengurangi false alarm di sini dan meningkatkan prediksi akurasi dari real movement. Tetapi false movement tetap teridentifikasi. Hal ini disebabkan karena radar ini terpengaruh quality data yang disebabkan oleh kondisi physical weather di luar, yang mana apabila data bacaan radar sendiri jelek, maka interpretasi apapun itu hasilnya akan tetap jelek, tetap jadi konsep garbage in, garbage out masih berlaku di sini. Improvement dan research selanjutnya dapat kita lakukan jauh lebih besar, Pak, dengan melakukan multiple time frames analysis. Jadi di sini nggak hanya 2 jam, mungkin kita bisa lihat 1 jam, 3 jam, dan kita lihat korelasinya seperti apa. Dan mungkin di future juga kita bisa mengintegrasikan data model, bisa data ROCMES segala macam untuk kita feed ke dalam machine learning modelnya itu sendiri. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ezra. Saya kira ini pemaparan yang sangat menarik ya terkait otomasi, terkait pemantauan lereng ya, di mana implementasi artificial intelligence ini diterapkan di salah satu site-nya PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan diketik di kolom chat. Setelah nanti pemaparan pembicara ketiga akan saya coba bacakan. Baik, untuk menyingkat waktu, berikutnya mohon izin saya lanjutkan kepada pemaparan dari pembicara kedua ya, dari Bapak Wahyudi Pratama yang akan memaparkan terkait manajemen getaran, dampak peledakan terhadap bangunan pada tambang terbuka. Saya coba bacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Wahyudi Pratama Putra Sangaji, ini alumni dari Teknik Pertambangan Universitas Lambung Mangkurat. Bidang keahlian saat ini beliau bekerja di bagian peledakan, blasting. Kemudian pengalaman kerjanya menjadi GDP dari Technical Services Engineer PT MNK ya, Multi Nitrotama Kimia sampai saat ini dari tahun ini. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya berikan waktu 15 menit untuk Bapak Wahyudi untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilakan untuk Bapak Wahyudi. Baik Pak Seno, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya Pak, apakah suara saya dengar dengan jelas dan layarnya sudah kelihatan Pak? Clear Pak, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam acara ini. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan paper kami dengan judul Manajemen Getaran Dampak Peledakan Terhadap Bangunan pada Tambang Terbuka. Dengan tim penulis, saya Wahyudi Pratama Putra Sangaji, kemudian penulis kedua M. Fadil Beliko, dan penulis ketiga Madilatul Arbi. Kami dari Technical Service Engineer PT Multi Nitrotama Kimia. Ini merupakan Pak kurikulum vitae saya secara singkat dengan nama lengkap Wahyudi Pratama Putra Sangaji. Kemudian perlu diketahui bersama dalam melakukan penyusunan paper ini saya dibantu oleh rekan saya yaitu M. Fadil Beliko dan Madilatul Arbi selaku tim di Technical Service Engineer PT Multi Nitrotama Kimia. Kita lanjut, pada bahasan kita kali ini kami akan bagi ada 4 outline. Outline yang pertama akan dijelaskan terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian analisis masalah, dan tujuan perbaikan. Untuk outline yang kedua akan kami jelaskan terkait metodologi penelitian, yaitu terkait dengan pemetaan area concern dan penggunaan baku tingkat getaran SNI 7571 tahun 2010.
Selanjutnya untuk outline yang ketiga, Pak, yaitu hasil perbaikan. Yang mana hasil perbaikan ini yaitu berupa hasil analisis scale distance. Kemudian bagian yang terakhir ialah kesimpulan. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada pokok pembahasan inti kita, di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari perusahaan kami, yaitu PT Multi Nitrotama Kimia. Jadi PT Multi Nitrotama Kimia merupakan perusahaan penyedia bahan peledak dan jasa peledakan, yang mana sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Papua. Dan juga PT MNK mempunyai pabrik amonium nitrat yang terletak di Cikampek, Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga PT MNK mempunyai pabrik non-elektrik detonator assembly plant yang terletak di Pusat Teknologi Terpadu Handil, Provinsi Kalimantan Timur. Inilah Pak, merupakan pengenalan singkat dari profil perusahaan kami, yaitu PT Multi Nitrotama Kimia. Kita lanjut kepada pokok pembahasan inti kita, yaitu di part pertama, yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi daripada penelitian kami, yaitu kemajuan penambangan di PT ABP membawa operasional ke sisi PIT 1, di mana area tersebut dekat dengan infrastruktur vital di tambang, yaitu gudang handak dan office AMM. Pelaksanaan peledakan di PIT 1 di sini harus dikelola dengan baik dan aman. Perusahaan mengacu kepada SNI 7571 tahun 2010. Kondisi yang dihadapi oleh customer PT MNK yaitu semakin mendekatnya lokasi peledakan terhadap area concern. Dengan adanya concern tersebut, PT MNK sebagai mitra kerja di PT ABP memberikan suatu kajian berupa ground vibration management. Sehingga dalam proses kemajuan penambangan di PT ABP, dalam hal ini proses pemberian material tanah penutup dengan menggunakan metode peledakan, itu dapat dilakukan dengan baik dan aman tanpa adanya kerusakan bangunan, yaitu gudang handak dan office AMM. Kita lanjut kepada analisis masalah. Dari hasil kajian bangunan berdasarkan SNI 7571 tahun 2010, terdapat bangunan dengan aspek klasifikasi yang berbeda, sehingga penanganannya itu perlu dikaji Pak, agar bisa solve untuk concern tersebut. Yang mana dalam identifikasi akar permasalahan yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu menggunakan metode fishbone diagram, yang mana permasalahan daripada penelitian ini, yaitu ledakan dekat dua kelas bangunan yang berbeda, yaitu gudang handak dan office AMM. Dampaknya yaitu nilai PPV melebihi standar bangunan. Yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian kali ini yaitu di aspek metode, karena rencana geometri yang kurang optimal dan jumlah isian bahan peledak yang kurang optimal. Kemudian kita lanjut. Untuk tujuan perbaikan dalam penelitian yang kami lakukan ialah kita dapat memanajemen getaran dampak peledakan terhadap dua concern bangunan yang berbeda Pak, yaitu gudang handak dan office AMM, dengan menggunakan analisis scale distance dengan nilai coefficient of determination di atas 80%. Kita lanjut kepada metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian kali ini, pertama-tama kita melakukan ialah pemetaan area concern, yang mana area concern dalam penelitian kali ini gudang handak dan office AMM. Berdasarkan hasil kajian bersama antara tim ABP dan tim MNK, menghasilkan suatu kajian bangunan gudang handak rata-rata masuk dalam bangunan kelas 3. Kemudian ini merupakan informasi secara singkat bangunan yang ada di gudang handak. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan di office AMM. Dari hasil kajian bangunan sesuai dengan SNI 7571 tahun 2010, kajian antara tim AMM dan tim MNK, rata-rata bangunan yang ada di office AMM itu masuk ke dalam kelas 2 sesuai dengan SNI 7571 tahun 2010. Dikarenakan terdapat area concern atau peledakan yang akan kita lakukan itu dekat dengan dua kelas bangunan yang berbeda, yaitu gudang handak masuk dalam kelas 3 dan office AMM masuk dalam kelas 2, sehingga ini perlu dikelola Pak, sehingga kemajuan penambangan itu bisa dilakukan dengan baik dan aman. Lanjut, ini merupakan adalah baku tingkat getaran, yaitu yang kita gunakan, yaitu SNI 7571 tahun 2010. Dikarenakan tadi bangunan gudang handak itu masuk dalam kelas 3, nilai parameter peak vector sum maksimum ialah 5 mm per second. Sedangkan apabila dilihat dari nilai
parameter peak particle velocity atau PPV itu berkisar antara 5 sampai 12 mm per second bergantung kepada frekuensinya. Kemudian untuk Office AMM masuk dalam kelas 2, nilai peak vector sum maksimum ialah 3 mm per second. Kemudian apabila dilihat dari nilai peak particle velocity itu berkisar antara 3 sampai 7 mm per second. Kemudian kita lakukan vibration analysis. Dari data-data getaran yang kami dapatkan selama pengukuran, berdasarkan SNI 7571 tahun 2010, data-data getaran dari peledakan pit 1 mengarah ke gudang handak, itu data getarannya terdistribusi pada level tipe kelas bangunan 1 sampai dengan tipe kelas bangunan 3. Dengan getaran tertinggi didominasi oleh jenis gelombang longitudinal dan gelombang transversal, dengan frekuensi berkisar 2.5 sampai 28 Hz. Selanjutnya hal yang sama juga kita lakukan di Office AMM. Berdasarkan SNI 7571 tahun 2010, data-data getaran yang kita dapatkan dari peledakan pit 1 mengarah ke Office AMM, data-data getaran itu terdistribusi pada tipe kelas bangunan 1 sampai dengan 4. Kemudian nilai getaran tertinggi itu didominasi oleh gelombang longitudinal dan transversal, serta untuk nilai frekuensinya berkisar 2 sampai 20 Hz. Karena terdapat beberapa getaran yang melebihi daripada ambang batas sesuai dari hasil kajian bangunan SNI 7571 tahun 2010. Oleh karena itu, data-data getaran yang mengarah kepada gudang handak dan Office AMM perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kita melakukan analisis scale distance. Apa itu analisis scale distance? Jadi, analisis scale distance merupakan salah satu cara untuk menganalisis getaran dengan cara menghitung berat muatan maksimum per delay terhadap jaraknya. Yang mana hasil analisis scale distance, data-data getaran di gudang handak yang kita dapatkan dari penelitian ini dengan nilai coefficient of determination sebesar 99%, yang berarti interpretasi hubungan data antara scale distance dengan PPV itu sangat kuat. Sehingga perhitungan estimasi muatan bahan peledak per delay dan jaraknya itu dapat kita lakukan. Yang mana dengan getaran maksimum di 5 mm per second, pada jarak 300 meter, muatan bahan peledak maksimum berkisar adalah 29,67 kg. Kemudian, dengan getaran maksimum di 12 mm per second, pada jarak 300 meter, muatan bahan peledak maksimum ialah 61,43 kg. Selanjutnya, untuk di Office AMM, hasil analisis scale distance yang kami dapatkan dengan nilai coefficient of determination sebesar 85%, yang berarti interpretasi hubungan data antara scale distance dan PPV itu sangat kuat, sehingga perhitungan estimasi chart weight dan jaraknya dapat kita lakukan. Dengan batas minimum nilai PPV 3 mm per second pada jarak 300 meter, muatan bahan peledak maksimum ialah 11,62 kg. Dan apabila data getaran maksimum di 7 mm per second, pada jarak 300 meter, maka muatan bahan peledaknya sebesar 22,25 kg. Kemudian kita masuk kepada bagian terakhir, kesimpulan daripada penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, yaitu analisis scale distance berhasil menjadi untuk solusi untuk manajemen getaran dari pit 1 ke gudang handak bangunan kelas 3 dan Office AMM bangunan kelas 2. Analisis scale distance ini berhasil ditandai dengan nilai coefficient of determination yang kita dapatkan, yaitu di gudang handak sebesar 99% dan Office AMM 85%. Yang berarti hasil yang positif membuat peledakan di pit 1 itu dapat dilakukan dengan baik dan aman. Sehingga kemajuan penambangan di PT ABP dalam hal ini proses pemberaian material tanah penutup menggunakan metode peledakan dapat dilakukan dengan baik dan aman tanpa adanya kerusakan bangunan, yaitu gudang handak dan Office AMM. Kemudian inilah merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam menyusun paper ini. Dan terakhir kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada PT Alam Jaya Bara Pratama Energi atau PT ABP Energi sebagai customer PT Multi Nitrotama Kimia yang memberikan dukungan dan persetujuan mereka untuk menerbitkan makalah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Bapak Wahyudi atas pemaparannya, waktunya pas ya, mantap. Dan memang pemaparannya saya lihat juga sangat menarik, kemudian lancar, lugas. Jadi saya coba tarik kesimpulan sedikit sebelum kita ke pembicara ketiga kita, bahwa memang analisa scale distance ini saya lihat bisa menjadi solusi ya terkait untuk manajemen getaran dari pit yang ada di ZMKN ini ke gudang handak ya. Betul, Pak. Ya, dan memang kelihatannya memang cukup efektif saya lihat, dan ini memang sesuai yang pengantar saya sampaikan di awal terkait good mining practices. Ini memang menjadi salah satu yang harus kita lakukan terkait untuk kegiatan peledakan. Baik, terima kasih, sangat menarik sekali Pak. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom chat, nanti akan saya bacakan setelah pemaparan pembicara ketiga kita. Terima kasih Bapak Wahyudi. Selanjutnya kita coba akan masuk ke pembicara ketiga kita, yaitu Bapak Ainun dan Ibu Florensian yang akan memaparkan terkait penerapan simulasi Monte Carlo untuk prediksi peak particle velocity getaran tanah berdasarkan model seed wave. Sebelumnya saya coba bacakan CV-nya. Untuk pembicara kita ini nanti akan disampaikan oleh dua orang info yang saya dapat. Bapak Ainun ya, pertama pembicaranya adalah Bapak Ainun Hafiz. Beliau dari perusahaan Orica, merupakan alumni dari UPN ya, UPN Mining Engineering UPN, mempunyai sertifikat khusus juru ledak kelas 2. Kemudian juga saat ini menjadi pernah menjadi Technical Services at PTMNK Mining Services di Kalimantan dan Sumatera, dan saat ini dari 2019 menjadi Blasting Engineer di Orica di PT Kaltim Priako Samata. Wah, ini di KPC ternyata. Kemudian juga saya perkenalkan yang kedua dari Ibu Florensian Paulisiaan. Beliau juga bekerja di Orica, menempuh bachelor degree-nya di ITB, pengalaman kerjanya dari sampai sekarang di Orica Mining Services ya. Waktu dan layar untuk mempersingkat waktu saya persilakan untuk Bapak Ainun dan Ibu Florence. Oke, selamat pagi Pak Seno dan rekan-rekan sekalian. Pagi, Bu. Untuk suara dan layarnya terlihat dengan baik ya Pak ya? Terlihat dengan baik dan sangat jelas. Ya. Oke, kalau gitu langsung saya mulai aja. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya Pak Seno dan Panitia Perhapi untuk kami dapat menyampaikan makalah kami dengan judul penerapan simulasi Monte Carlo untuk prediksi peak particle velocity getaran tanah berdasarkan model seed wave. Presentator untuk presentasi kali ini yaitu yang pertama saya sendiri, Florencia Paulisiaan, dan rekan saya Ainun Hafiz, Blasting Engineer dari PT Orica Mining Services. Untuk outline dari presentasi kali ini, yang pertama kami akan menyampaikan latar belakang, kemudian ke metodologi penelitian, lalu ke data dan pembahasan, sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan. Jadi latar belakangnya, pertama-tama, kenapa kami melakukan prediksi getaran tanah? Karena di Indonesia sendiri terdapat regulasi dari SNI 7571 tahun 2010 ini mengenai peledakan batas getaran tanah akibat peledakan. Dan di PT KPC sendiri terdapat peledakan yang dilakukan dekat dengan pemukiman warga. Oleh karena itu, limit PPV yang berlaku pada beberapa pit tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku ini yaitu 3 mm per second. Berikut adalah beberapa pit di PT KPC yaitu pit KW, pit IM panel 3A, dan pit IM panel 3B dengan jarak titik pengukuran ke daerah lokasi peledakan paling dekat 400 meter. Jadi di sini dapat dilihat karena
jarak yang dekat dibutuhkan kontrol getaran tanah. Dan karena PT KPC ini merupakan tambang batu bara terbesar di Indonesia, tentu saja kan produksi batu baranya tinggi dan tingkat pengupasan OB-nya juga akan tinggi, sehingga kontrol getaran tanah ini juga harus dibarengi dengan menjaga tingkat produksi yang tinggi juga, sehingga dibutuhkan prediksi yang akurat. Ini penggambaran di salah satu pit di KPC dari lokasi peledakan ke titik pengukuran, yaitu di pemukiman sekitar 800 meter. Kemudian lanjut, metodologi penelitiannya yang pertama analisa prediksi getaran tanah, lalu analisa seed waveform, dan analisa Monte Carlo engine dan blast design. Yang pertama akan dijelaskan mengenai prediksi getaran tanah. Jadi untuk prediksi getaran tanah ini dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu yang pertama prediksi geologis dan parameter desain peledakan. Jadi kalau parameter geologis ini dia tuh mengenai lebih ke karakteristik batuannya, sedangkan kalau parameter desain kepeledakan itu ke geometri peledakan, jarak, dan isian. Jadi di sini ada rumus PPV untuk prediksi getaran. Kan rumus ini lebih umum dikenal dengan rumus scaled distance. Sedangkan yang dimaksud dengan scaled distance law itu sendiri yaitu jarak per akar dari isian maksimum itu sendiri. Sedangkan untuk nilai K dan N itu lebih ke koefisien dan konstanta spesifik untuk masing-masing site. Kemudian lanjut, analisa seed waveform. Seed waveform itu sendiri merupakan model gelombang yang terjadi dari hasil peledakan yang sampai ke titik pengukuran. Dan untuk simulasi Monte Carlo yang kami lakukan, yang menjadi acuan adalah model seed wave ini. Kenapa kami menggunakan seed wave? Karena dia perbedaannya dengan scaled distance law adalah dia memperhitungkan kondisi hubungan kondisi geologi dengan isian dan jarak dari peledakan yang dilakukan. Lalu bagaimana kami mendapatkan model seed wave ini? Jadi model seed wave ini dilakukan dari peledakan signature holes. Signature holes itu dilakukan jadi beberapa lubang diledakkan dengan delay timing yang cukup jauh agar masing-masing hasil peledakannya dapat terekam gelombangnya. Kemudian lubang-lubang ini kedalamannya hampir serupa dengan isian yang berbeda untuk dilihat pengaruh isian terhadap gelombang yang dihasilkan. Kemudian dari hasil rekaman getaran yang tercatat akan dipilih model gelombang yang paling representatif, kemudian dijadikan acuan untuk simulasi Monte Carlo. Ini contoh yang kami lakukan untuk pengambilan dua signature hole dalam satu event peledakan. Yang pertama isiannya 89 kg dan yang kedua isiannya 83 kg dengan jarak yang hampir mirip 577 dan 585 meter. Untuk peledakan yang pertama didapatkan PPV-nya 2,88 dan yang kedua didapatkan PPV-nya 1,7 mm per second. Dari model tersebut kami analisa dan kami memilih gelombang yang pertama dengan nilai PPV yang lebih tinggi. Jadi ini untuk sebagai acuan nilai pesimis agar untuk menghindari potensi breach pada simulasi kami di kedepannya dan memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada simulasi nantinya. Kemudian dilanjut dari data signature tadi juga kami dapat diolah dan mendapatkan grafik kontur kombinasi delay timing antara interrow terhadap interhole. Ini delay control dan echelon. Jadi kita bisa memilih dari grafik ini kombinasi delay control echelon yang paling optimum untuk menghindari superposisi getaran yang dihasilkan oleh peledakan masing-masing lubangnya. Kemudian untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ainun Hafiz. Oke, terima kasih Florencia. Saya lanjutkan mengenai Monte Carlo. Jadi tujuan simulasi Monte Carlo
adalah menemukan nilai yang mendekati nilai sesungguhnya atau nilai yang akan terjadi berdasarkan distribusi data yang ada. Jika kita dapat mengukur gelombang vibrasi yang representatif dari sebuah lubang ledak, maka kita bisa mensimulasikan peak particle velocity satu lokasi sebagai sequence urutan gelombang lubang ledak tersebut. Kemudian Monte Carlo itu terdiri dari seed model dan single blast hole yang mana diambil dari signature hole analysis, kemudian blast design dan blast hole screening. Setelah di running di Monte Carlo Engine, maka didapatkan hasil simulasi PPV dengan standar deviasi tertentu. Kemudian blast design ini sendiri kami menggunakan ShotPlus profesional yang sudah terintegrasi dengan Monte Carlo Engine. Yang pertama kita input data aktual drill di lokasi pit tertentu, kemudian kita memberikan delay timing yang optimal sesuai dengan timing optimalisasi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita simulasikan ke dalam Monte Carlo Engine yang mana akan dihasilkan nilai simulasi PPV. Sebelum kita merunning sebuah simulasi, kita melihat juga sudut inisiasi dari desain peledakan yang kita buat, apakah sudah mengarah kepada titik monitoring atau belum. Kemudian kita juga pastikan kembali bahwa lubang yang kita desain tidak ada yang meledak secara bersamaan. Selanjutnya, blast hole screening. Blast hole screening bertujuan untuk meredam getaran tanah yang terpropagasi ke titik pengukuran dari lokasi peledakan. Dengan cara memberi buffer atau jeda waktu pada desain peledakan agar tidak terjadi penguatan gelombang yang nantinya bisa memperbesar hasil PPV. Gambar sebelah kiri menunjukkan hasil grafik simulasi ketika desain tanpa menggunakan screening. Didapatkan nilai simulasi 3,55 mm per second dengan standar deviasi 0,49. Dan sisi sebelah kanan merupakan desain yang sudah diberikan timing buffer atau screening dengan hasil simulasinya turun menjadi 2,81 mm per second dengan standar deviasi 0,33. Dengan memberi buffer ini tentunya kita menggunakan sistem peledakan elektronik ya atau IBS yang dimana kita bisa secara bebas untuk menentukan timing dan seberapa besar buffer yang diperlukan. Selanjutnya analisa data aktual versus simulasi. Pada gambar sebelah kiri terlihat gambar simulasi Monte Carlo dengan simulasi hasilnya 2,81 dan yang sebelah kanan merupakan hasil aktual peledakan dengan nilai 2,87. Bisa dilihat grafik sebelah kanan dan kiri mirip dengan karakteristiknya. Pada puncak grafiknya berada di jeda waktu 10.000 sampai 15.000 milisecond. Berikut kumpulan data PPV aktual Orica Set Sangatta PT KPC mulai kuartal 1 sampai kuartal 3 tahun 2021. Persentase kejadian PPV lebih dari 3 mm per second pada kuartal pertama total eventnya 5 ya, dari jumlah peledakan 74, kemudian pada kuartal 2 5 event juga dengan total event peledakan 121, dan pada kuartal 3 tidak ada vibrasi yang lebih dari 3 dengan total event 37, sehingga didapatkan persentase total dari 232 event 4,3% melebihi 3 mm per second. Kemudian faktor apa saja mempengaruhi hasil PPV simulasi dan aktual? Yang pertama adalah berat isian aktual lubang ledak. Jadi isian yang ada di desain peledakan merupakan isian ideal yang sesuai dengan loading sheet dari Tango 5. Kemudian isian aktual menyesuaikan kedalaman di lapangan. Jadi apabila ada pendangkalan maka isiannya akan langsung di-adjust oleh operation seberapa isian yang perlu sesuai dengan loading sheet-nya. Kemudian kondisi aktual lubang ledak lebih kepada ke geometri peledakan, spasi burden aktual dibandingkan dengan desain. Kemudian update pit specific sheet wave ini dilakukan update
setelah kemajuan tambang. Yang terakhir itu ketersediaan bidang bebas atau free phase. Kesimpulan, hasil simulasi Monte Carlo kami memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan persentase hasil aktual PPV di bawah 3 mm per second dari total 232 kejadian adalah 95%. Tingginya tingkat kepercayaan ini terhadap hasil prediksi ini dapat menjadi acuan untuk mensimulasikan batasan volume OB dalam satu kali peledakan untuk mendukung kegiatan peledakan yang berkelanjutan. Sekian dari saya Ainun, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Florence dan Bapak Ainun ya terkait pemaparannya yang sangat menarik dan waktunya juga pas terkait pemaparan penelitian di PT Kaltim Primakol ya dari PT Orica untuk penerapan simulasi Monte Carlo untuk produksi peak particle velocity getaran tanah berdasarkan model seed wave. Saya coba sedikit tarik kesimpulan sebelum untuk pembicara ketiga ini bahwa getaran tanah merupakan salah satu aspek penting ya yang di dalam aktivitas ledakan terutama saat dekat pemukiman warga maupun fasilitas publik ya. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa model Monte Carlo yang Bapak Ainun dan Ibu Florence buat dapat menambah tingkat keyakinan kita ya terhadap prediksi getaran tanah. Dan memang ini sudah dibuktikan di data saya lihat di data Q3 bahwa tidak ada yang lewat PPV-nya dari 3, hampir 100%. Baik, terima kasih sekali lagi pemaparannya untuk Bapak Ainun dan Ibu Florence. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Q&A. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada 3 pembicara kita, silakan bisa mengetik kolom chat atau jika ingin langsung komunikasi dengan pembicara, nanti kita berikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung. Silakan, saya persilakan Bapak Ibu. Saya coba bacakan pertanyaan pertama ini dari Bapak Reza ya, untuk Bapak Ezra terkait penelitiannya untuk pemantauan lereng ini. Kan prediksi ini beliau menanyakan dilakukan oleh software ya. Bagaimana real data lapangannya, apakah terkorelasi mengingat kondisi di lapangan itu variabelnya cukup banyak ya, variabel tidak tetapnya cukup banyak, bukan hanya waktu. Itu pertanyaan dari Pak Reza. Silakan untuk Bapak Ezra bisa dijawab mungkin. Bisa diulang pertanyaannya, Mas Seno? Saya kurang nangkep. Ya, jadi kalau dalam penelitian yang Bapak Ezra lakukan ini kan melakukan prediksinya by software ya. Bagaimana real data di lapangannya? Apakah dia terkorelasi nggak dengan data yang ditampilkan atau prediksi yang dilakukan oleh software ini, mengingat kondisi lapangan itu variabelnya tidak tetapnya banyak atau tidak hanya waktu? Itu pertanyaan dari Bapak Reza ya. Oh ya, siap. Apakah kondisi lapangannya dia terkorelasi nggak gitu aktualnya? Silakan. Ya, thank you Pak. Jadi kita melakukan, makanya bisa bilang kenapa coefficient determination-nya bagusnya 0,8 ataupun bandwidth-nya 0,02 sampai 0,5 atau parameter sekian, itu based on aktualnya Pak. Jadi kita semacam continuously selalu kita monitor kondisi real terhadap kondisi hasil dari model yang terprediksi itu, kita selalu bandingkan terus. Jadi apakah ini sudah pas atau tidak, seperti itu. Jadi apa yang kita lihat, misalkan di lapangan ada hill movement seperti itu, ada longsoran, itu contoh yang baik buat kita masukkan parameter ini. Oh ternyata ketika parameter sekian ini terdeteksi longsor, makanya bisa kita bilang parameter tersebut yang hasil rekomendasi parameter R square di 0,8 itu karena
back analisis dari kondisi real di lapangan seperti itu. Oke, berarti memang ini merupakan dari hasil korelasi di lapangan juga ya Pak Ezra ya. Mudah-mudahan Betul, menjawab betul. Pak Reza ya. Kemudian silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lain. Nah, ini ada masuk dari Bapak Al-Nahwan. Bapak Al-Nahwan ini, oh ini dari KPC ini. Izin tanya Pak, kira-kira seperti apa monitoring lereng terkait dengan efek peledakan di PT Aman Pak? Apakah pengaruhnya cukup besar atau ada metode khusus untuk monitoring lereng terkait efek peledakan? Karena memang seperti yang saya sampaikan di awal terkait kaidah penambangan yang baik, itu adalah salah satunya pemantauan lereng terkait efek peledakan. Untuk Pak Ezra dari Pak Nahwan, silakan Pak Ezra, bisa dielaborasi. Ya Pak, kalau untuk blasting sendiri, kita kan punya prosedur untuknya di sini ketika habis blasting itu area yang setelah di blasting itu tidak harus di-clear-kan selama 2 jam. Jadi tidak boleh ada kegiatan yang aktivitas di bawah area dinding yang sudah di blasting tersebut. Jadi setelah blasting sendiri, kita komunikasi mostly sama tim drill blast, itu kita ada data manual backbreak-nya seperti apa, kondisi lerengnya seperti apa setelah diekskavasi. Jadi buat acuan juga untuk tim departemen drill blast untuk kedepannya seperti apa, untuk desain pattern-nya segala macam. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Silakan Pak Hatip ingin menambahkan dari jawaban Pak Ezra. Bisa dibuka. Baik. Terima kasih kesempatannya. Hanya ingin menambahkan terkait pertanyaan yang kedua tadi. Jadi pada saat kita melakukan desain lereng, salah satu parameter yang kita masukkan di sana adalah faktor vibrasi. Jadi dengan adanya faktor vibrasi tentunya ada simulasi berapa faktor keamanan lereng yang kita bentuk. Dan tentunya faktor vibrasi yang kita masukkan dalam simulasi atau analisis pembentukan desain lereng tersebut sudah kita sesuaikan dengan tingkat vibrasi baik dari gempa maupun getaran blasting yang ada di batu. Jadi nilai-nilai tersebut sudah kita masukkan sehingga pada saat blasting kita lakukan, kita kontrol, kita sudah prediksi berapa PVP-nya, tentunya akan cukup aman terhadap dinding karena pada saat desain sudah kita masukkan faktor. Itu aja tambahannya, terima kasih. Terima kasih Pak Hatip, langsung di backup oleh Pak Superintendennya sepertinya. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab Pak Nahwan. Ini ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Ezra ya, terkait penggunaan radar untuk memonitor pergerakan lereng. Apakah faktor lingkungan seperti cahaya, sudut pengukuran, dan lainnya mempengaruhi hasil scan data dari radar tersebut? Mungkin bisa dijawab Pak Ezra, pertanyaan dari Mas. Ya, tentu aja kan si radar itu punya line of sight kita sebut ya. Misalkan dia ngadap ke utara, maka di sisi ujungnya itu pasti sensitivity, kita ngomongnya sensitivity-nya akan berbeda-beda di setiap area scanning dengan bacaan itu sendiri. Jadi kalau untuk mempengaruhi hasil, ya dia akan mempengaruhi velocity-nya, velocity bacaannya. Jadi ketika line of sight-nya lebih bagus, otomatis velocity-nya akan yang terukur, deformasinya itu akan lebih pas lah, lebih dapat digunakan dibandingkan dengan yang line of sight-nya buruk. Seperti itu. Dan juga ya betul ada weathering, physical weather yang mempengaruhi data radar itu. Kalau dia biasanya sih mau hujan seperti itu, humidity-nya kan akan berubah. Nah, di situ pasti data quality-nya mostly yang kita experience itu jelek. Seperti itu. Ya, izin Pak, dari saya ingin juga bertanya kepada Pak Ezra ini, sambil menunggu yang lain. Bagaimana cara menyampaikannya Pak ke lapangan ketika terjadi hal-hal yang tidak
ketika terjadi hal-hal yang ditemukan kondisi yang tidak normal ya, seperti longsor ini, apakah langsung teman-teman lapangan terkoneksi di gadget atau kita komunikasi by radio Pak Ezra ya? Ya betul Pak, kita ada telepon, bisa by radio juga, komunikasi dengan dispatch. Artinya by radio ya Pak ya, dia belum terkoneksi langsung dengan, misalkan di lapangan ada gadgetnya si operator atau supervisor yang langsung bunyi gitu, belum ya, dia masih disampaikan oleh pihak geotek ke lapangan gitu melalui dispatch atau radio. Kita kadang juga turun ke lapangan Pak kalau perlu take action. Oke. Jadi seperti itulah. Ada field engineer-nya juga kebetulan. Mungkin Pak Katib mau menambahkan. 24 jam Pak ya, dia yang diawasi ya field engineer-nya ini ya. Iya betul. Oke, siap. Ingin menambahkan Pak? Silakan Pak Hatip. Terkait dengan kondisi lapangan, kita ada 2 engineer yang standby 24 jam Pak. Yang satu kontrol radar, yang satu muter repeat. Kedua engineer ini saling berkoordinasi setiap ada indikasi-indikasi stabilan. Yang pertama, yang kedua, kita tampilan radar ini juga bisa kita tampilkan di HP masing-masing ya, smartphone. Jadi pada prinsipnya ketika kita bawa HP ke lapangan, kita konekkan dengan radar di office, jadi engineer di lapangan pun bisa melihat kondisi radar yang di office. Jadi 2 hal tersebut mungkin sangat membantu untuk mengkoordinasikan antara data di radar dengan kondisi real di lapangan. Seperti itu Pak. Siap Pak. Artinya tindak lanjutnya bisa segera diambil sesuai Pak dengan poin-poin yang ada di Kepmen 1827. Jadi tidak hanya pemantauan, tapi tindak lanjutnya bisa segera diambil. Terima kasih Pak Hatip, Pak Ezra. Sama-sama. Kemudian ini pertanyaan ya dari saya, kalau memang belum ada dari Bapak Ibu, untuk Pak Wahyudi ya, Pak Wahyudi terkait hasil fragmentasi peledakan, kan tadi dilakukan rekomendasi terkait isian dan lain-lain ya. Apakah sejauh ini ada pengaruh terhadap fragmentasi peledakan, kemudian terhadap produktivitas alat Pak? Jika iya, kira-kira berapa persen penurunannya? Atau ada teknik lain Pak Wahyudi? Baik Pak, terima kasih banyak Pak Seno atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk hasil rekomendasi kami ini Pak, terkait dengan untuk isian muatan bahan peledak, untuk sejauh ini, halo? Ya, silakan Pak. Sejauh ini Pak, hasil pengamatan yang kami lakukan, untuk produktivitas alat itu masih dalam kategori optimal Pak, karena di samping itu juga kita menggunakan metode decking Pak, sehingga tidak ada permasalahan masalah produktivitas alat Pak. Seperti itu. Artinya fragmentasi tidak pernah bermasalah Pak ya dengan ada rekomendasi ini? Sejauh ini yang kami dapatkan itu belum ada Pak. Ya, artinya dikarenakan ada metode decking tadi, yaitu kita menggunakan baldek dan segala macam. Baik. Terima kasih Pak. Kemudian sambil menunggu yang lain juga, ini juga saya ada pertanyaan nih untuk Bapak Ainun dan Ibu Florence ya, terkait penelitiannya. Apakah isian lubang ledaknya Bu itu tetap sama yang dilakukan pada saat penelitian ini dibandingkan dengan pada saat tadi kuartal 1 dan kuartal 2 ya, dan bagaimana juga sistem stemmingnya ya yang dilakukan terkait penelitiannya, apakah ada perubahan terkait isian dan lain-lainnya atau normal atau ada teknik tertentu lainnya? Oke. Siap. Terima kasih Pak. Jadi untuk isian, kami pada saat mengambil signature hole itu kan menggunakan isian yang sudah ditentukan dari customer kami, PT KPC, dari Tenggo 5 sudah ditentukan sekian kilo. Kemudian isian itu nanti akan dijadikan isian maksimal pada loading sheet dengan kedalaman maksimal yang bisa diterapkan di masing-masing pit itu tadi. Jadi untuk isian pasti akan kita pasang isian maksimalnya. Kemudian yang kedua tadi terkait stemming Pak ya. Jadi untuk stemming customer kami benar-benar konsen ya dengan vibrasi ini, sehingga
untuk stemming memang benar-benar menggunakan material batu yang agregatnya seragam gitu Pak. Artinya untuk stemming menggunakan material batu yang seragam. Batu merah atau batu ini ya yang hasil cutting pemborannya itu Pak? Iya, menggunakan batu merah Pak. Oke, siap. Batu ya, agregat. Oke, agregat. Menggunakan stemming truck ya. Untuk fragmentasi sejauh ini Q3 tidak ada masalah Pak ya dengan sejauh ini ya Pak, alhamdulillah tidak ada masalah di pit kawes maupun middle panel 3 atas maupun panel 3 bawah. Artinya cukup ini juga sangat membantu ini terkait penelitian ini karena memang tadi 100% Pak ya Q3 ini tidak. Iya, untuk Q3 100% tidak ada bridges Pak. Kalau untuk air blast-nya ada pengaruh nggak Pak kira-kira Pak? Ya itu tadi karena kami dan customer menggunakan stemming truck batu sehingga itu bisa sangat meminimalisir noise Pak ya dari blast-nya sendiri. Ya, artinya PPV, air blast semua terkontrol dengan baik Pak ya? Iya Pak, betul. Iya. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? 1 menit terakhir sebelum saya elaborate dari 3 pembicara kita. Saya lihat di sini sepertinya cukup ya. Atau ada pertanyaan dari pembicara tuh pembicara, saya kasih kesempatan. Ada sisa waktu kita sekitar 3 menitan nih, 3 menitan. Oke, saya pikir cukup ya untuk sesi Q&A kita. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung disampaikan ke pembicara. Mungkin di situ sudah ada emailnya juga tadi tercantum ya di sana. Saya coba elaborate ya materi presentasi 3 presenter kita hari ini yang sangat menarik dan luar biasa tentunya. Sesuai sekali dengan apa yang saya sampaikan di awal terkait kaidah penerapan kaidah pertambangan yang baik menurut sesuai peraturan yang dikeluarkan di Kepmen 1827 tahun 2018. Saya coba tarik kesimpulan dari 3 pembicara kita. Dari pembicara pertama Bapak Ezra, bahwa program pemantauan lereng ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan lereng untuk memitigasi risiko keruntuhan lereng. Sehingga kehadiran instrumentasi pemantauan tidak hanya membantu identifikasi bahaya dan mengontrol risiko, tetapi juga mengurangi kekhawatiran tenaga kerja dengan memastikan kondisi lapangan yang dipantau oleh personel yang berpengalaman dan kompeten. Nah, hasil uji coba ini untuk otomasi ini menunjukkan bahwa metode ini mampu mengurangi prediksi palsu ya dan memiliki akurasi yang lebih baik dalam memprediksi pergerakan ini. Namun lagi-lagi secanggih apapun otomasi tetap penilaian dari geotechnical engineer ini masih diperlukan ya. Tadi di slide terakhir, it is created to assist engineer, not to substitute them. Jadi tetap diperlukan. Sementara dari Bapak Wahyudi, pembicara kedua kita ini, kesimpulan yang bisa saya tarik adalah analisis scale distance ini berhasil menjadi solusi ya untuk manajemen getaran dari pit yang ada di site kepada gudang handak yang merupakan bangunan kelas 3 dan kantor ya yang merupakan bangunan kelas 2 di mana dia cukup efektif diterapkan sebagai bagian dari upaya manajemen getaran peledakan agar tidak mengganggu aspek keselamatan dan operasional tambang dikarenakan aktivitas peledakannya sudah mulai mendekati area bangunan. Sementara dari Pak Ainun dan Bu Florence, pembicara ketiga kita ini, penelitiannya menyatakan bahwa getaran tanah merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas peledakan, terutama saat dilakukan dekat pemukiman warga maupun fasilitas publik. Nah, hasil dari Monte Carlo yang dari mereka buat untuk PVV dapat menambah tingkat keyakinan prediksi getaran tanah dalam kegiatan peledakan. Nah, prediksi ini dapat dipercaya menjadi merupakan kunci operasi peledakan yang berkelanjutan dengan meminimalisir peluang terjadinya getaran tanah yang tidak terkontrol yang dapat menyebabkan kerusakan pada pemukiman warga maupun fasilitas publik. Ya, saya kira waktunya sangat pas dan
pemaparan ketiga presenter kita yang luar biasa ini sangat menarik dan saya kira dapat menambah pengetahuan kita ya dalam operasi pertambangan, khususnya dalam aspek geoteknikal dan peledakan. Sehingga apa yang saya sampaikan di awal tadi terkait penerapan kaidah penambangan yang baik dan benar, good mining practices, selalu dapat kita wujudkan untuk menciptakan kemajuan pertambangan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat para presenter, apresiasi luar biasa. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir pagi ini ya. Saya lihat sangat antusias sekali, pesertanya tadi lebih dari 90 orang yang hadir. Luar biasa, 90 orang hadir. Semoga mendapatkan tambahan ilmu dari apa yang sudah dipaparkan oleh ketiga pembicara kita dari sisi paralel ini. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga pertambangan di Indonesia ke depan akan semakin baik dan maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah Perhapi dan jayalah pertambangan Indonesia. Saya kembalikan acara ini kepada MC Bu Christine. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Seno selaku moderator yang sudah memandu acara pada sesi paralel pagi ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada ketiga presenter kita kali ini atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali ya, luar biasa, dan apresiasi untuk ketiga presenter kita pada pagi hari ini. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada moderator Pak Seno, dan juga kepada ketiga presenter kita, yaitu Bapak Ezra Drika, Bapak Wahyu Pratama Putra Sangaji, dan Bapak Ainun Hafiz serta Ibu Florencia Paulisia Haan, karena sudah memaparkan materinya pada pagi hari ini. Silakan kepada panitia untuk dibantu menyampaikan plakat secara virtual kepada para moderator dan juga pada para presenter. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk menginformasikan bahwa setelah ini masih ada rangkaian acara sesi paralel yang ke-7 yang akan dimulai pada pukul 10.15 dan kami sangat mengharapkan juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Baiklah, demikian rangkaian acara pada sesi paralel ke-6 Room A kali ini. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Seno sebagai moderator, lalu kepada ketiga presenter kita pada pagi hari ini, dan juga permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara hari ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan sukses. Terima kasih Pak Seno. Terima kasih Bu Pak Christine, Seno, Pak Ezra, Pak Ainun, Pak Ezra semua. Pak Ainun, Terima kasih. Florence, Pak Terima kasih Wahyu. Pak Seno. Iya, Bu Christine ini ruangannya lebih beda ya? Lebih Ini beda ya? Oke. Berarti saya live ya dari sini ya. Ya Pak, enggak Pak. Terima kasih semua, sehat semua. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi Pak Ainun. Biasa. Oke, luar biasa.